Hai Sobat VCV, jadi banyak teman-teman saya yang sudah mulai pada install Undawn ya, baik versi HP maupun versi mobile. Jadi bisa di Android, iOS dan Windows. Jadi di sini saya menggunakan Windows ya, menggunakan PC supaya bisa mendapatkan grafik yang lebih oke. Tapi untuk ukuran size-nya ya di HP itu ternyata juga lebih dari 8 GB. Jadi kalau yang di PC juga saya waktu download pertama itu 8 GB. Terus ada additional tambahan gitu sekitar 4 GB. Jadi ya sama-sama besar lah intinya. Oke, di sini sobat bisa login. Saya menggunakan Garen aja, bisa juga pakai akun Google Play Store gitu, bisa juga pakai email atau Facebook gitu ya. Oke, di sini ada servernya ya. Jadi server yang direkomendasikan yang masih bisa daftar atau yang kosong ya. Jadi banyak sih sebenarnya servernya. Kalau misalkan sobat mau main bareng teman-temannya, pastikan servernya sama ya. Di sini sih saya pakai yang baru aja servernya karena teman-teman saya juga baru daftar di server tersebut. Oke, jadi untuk karakternya di sini ada dua macam ya. Jadi karakter cowok dan cewek pastinya. Oke, jadi ini adalah contoh dari setiap karakternya. Jadi sebenarnya untuk jenis-jenis karakternya ya apa ya, job desk-nya gitu itu ada banyak sebenarnya. Kalau nggak salah ada 6 job desk. Tapi untuk saat ini saya nggak jelasin dulu ya karena kan kita baru mau review dari awal ya. Oke, di sini saya pakai karakter cowok aja ya. Dan di sini saya kaget karena ternyata pilihannya jauh lebih lengkap, lebih detail dan lebih bervariasi dibandingkan Mirror. Tadinya saya waktu review Mirror aja sudah cukup bikin saya kaget ya karena bener-bener detail banget gitu, bahkan bisa nambahin teh lalat gitu ya. Nah, di sini ternyata jauh lebih detail lagi. Sobat bisa lihat aksesorisnya di awal aja udah bisa milih banyak banget dan ini tidak berbayar karena memang sudah disediakan gitu. Kalau misalkan di Mirror sendiri itu ada yang berbayar ya, tapi ini saya belum tahu apakah nantinya ada yang berbayar juga di sini. Untuk saat ini sih semua belum saya temukan. Jadi intinya yang versi standar dari mereka aja ini udah bagus banget kostumisasinya ya. Dan ini saya coba pakai karakter ini dan saya coba otak-atik. Jadi ini hanya sekedar ngetes aksesoris aja, tapi saya nggak bakal pakai semua sih. Jadi selain mengganti baju, terus aksesoris yang di kepala, ini juga bisa mengganti latar, terus pose gaya seperti motor yang tadi ya. Terus untuk badannya juga bisa digedein kecilin. Terus untuk bagian muka ya, jadi kan di muka itu ada tengkoraknya, terus ada bagian-bagian seperti dahi, hidung, dan lebih detail dari itu ternyata semuanya bisa disetting. Jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi dari alisnya pun bisa, terus tulang alisnya juga bisa. Saya nggak tahu namanya tulang alis apa tulang pelipis atau apa gitu ya. Jadi intinya semua bagian di muka itu bisa diotak-atik, bisa disesuaikan. Bahkan bagi kalian yang bener-bener pingin miripin karakter kalian, jadi seperti muka kalian tapi versi animasi gitu ya, dituangkan di Undawn ini gitu ya, di karakternya itu bisa aja sih, cuman ya akan membutuhkan waktu yang lama pastinya. Tapi setengahnya kalau misalkan nanti sobat sudah berhasil, itu pasti puas banget ya, ada kepuasan tersendiri ya. Nah ini dia untuk bagian tulang-tulang dalamnya ya. Terus udah gitu di sebelah kanan itu kita bisa geser-geser juga gitu tuh, seperti yang saya contohkan di sini. Ini bisa digeser-geser juga, jadi benar-benar bisa disesuaikan. Wah, saya nggak bisa bayangin deh kalau misalkan bagi kalian yang benar-benar detail untuk nyeting ini, nggak tahu bisa memakan waktu berapa jam. Karena saya aja hanya untuk nyoba-nyoba aja di sini ya, pingin lihat gitu ya ada apa aja. Ini aja makan waktu lama banget sebenarnya. Hanya saja videonya saya percepat ini ya, saya ambil yang bagian-bagian penting. Terus untuk bagian mata aja itu banyak banget, selain pupilnya, terus korneanya, terus apa ya, untuk kanan dan kirinya pun bisa dibikin berbeda gitu ya. Tuh, jadi ini contoh sama. Nanti akan saya contohkan juga. Untuk kontak matanya pun juga bisa diganti ya. Tuh, jadi wow. Saya tidak bisa berkata-kata ya, saking detailnya untuk bagian mata aja gitu ya. Ini saya coba yang sebelah itu saya bikin kayak robot ya. Tuh, jadi keren kan. Terus yang sebelahnya itu biasa, tadinya saya mau bikin Sharingan gitu ya, kayak Naruto. Oke, kemudian untuk warnanya ya, warna kulitnya juga bisa disesuaikan walaupun ini terlihat mukanya lebih kusam daripada lehernya ya.
Tapi nggak apa-apa lah, daripada terbalik kan gitu, mukanya lebih putih daripada lehernya. Dan ini bajunya sebenarnya udah keren-keren banget di awal ya. Tapi nanti untuk setiap game itu kita akan mendapatkan pakaian atau outfit juga ya. Tuh mantap ya, di belakangnya ada samurainya 2. Oke, saya mungkin pilih yang ini aja. Kemudian saya bikin nama atau nama karakter kalian ya. Di sini nggak bisa pakai spasi. Terus kalau sudah, sobat klik lanjut, di sini ada story-nya. Jadi ternyata kita pun mendapatkan story dari setiap misinya. Jadi intinya di saat kita mau ngejalinin game story gitu, jalan story apa sebutannya. Jadi intinya kalau misalkan kita mau main terus ya kita jatuhnya ya masuknya ke story. Karena ada misi harian juga, nantinya ada misi mingguan juga gitu, ada clan juga. Tapi seru sih bagi sobat yang memang suka jalan cerita seperti ini dapat banget di game ini ya. Jadi ya jangan di skip. Ini sebenarnya bisa di skip semua ya, tapi seenggaknya ini hanya sebagai contoh aja. Kalau saya pribadi, saya penikmat scene ya, scene dari setiap story-nya. Terus untuk bahasanya juga bisa dirubah ya. Tadi defaultnya itu kalau di PC bahasa Inggris, dan ini saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tutorial. Jadi di sini kita dipraktekkan dulu. Kalau untuk di PC itu saya agak kagok karena dia ada mode combat dan mode mouse gitu. Jadi harus dipencet di saat misalkan ketemu zombie, nanti harus dipencet dulu mode tembaknya, kalau nggak dia nggak bisa nembak. Cuma kalau di HP saya belum coba ya. Bagi sobat yang sudah main di HP mungkin boleh share bagaimana cara kontrolnya. Tapi tenang aja, cara kontrolnya juga bisa diganti layoutnya itu di option. Tapi ini belum muncul ya sekarang optionnya. Nanti setelah kita menyelesaikan tutorial ini kita akan menemukan optionnya. Jadi termasuk grafik pun nanti bisa kita rubah. Jadi ini adalah grafik bawaan atau standar atau defaultnya lah dari PC yang saya gunakan. Untuk saya sendiri menggunakan CPU Ryzen 5 5600, dan untuk GPU cardnya saya menggunakan 1660 Super GTX ya. Oke. Jadi ini masih latihan, ini dia. Di saat ini saya belum tahu modenya gimana. Jadi tadi saya sempat mikir kabur dulu ya. Ternyata saya harus mencet ALT kalau misalkan di komputer agar kita bisa berantem lawan zombie gitu. Kalau misalkan nggak mencet ALT, dia modenya mode mouse, jadi nggak bisa mukul gitu. Atau mungkin bisa mukul pakai pencetan keyboard yang lain, saya juga belum tahu ya. Karena ini bener-bener baru saya coba. Karena penasaran aja, teman-teman udah pada mulai download. Seseru apa sih gamenya ya? Hanya bisa dirasakan di saat kita bener-bener main game tersebut. Makanya di sini saya coba bermain gamenya secara langsung gitu. Oke, untuk panduan di awal sih cukup mudah ya. Kita tinggal pencet-pencet berdasarkan tutorial yang muncul gitu ya, perintah yang muncul. Oke, di sini senjatanya juga banyak ya, nggak cuman pisau aja. Tadi ada shotgun, terus ada mungkin AK-47 nanti ada ya. Jadi banyak sih senjatanya. Terus bagi sobat yang daftar dari sekarang juga banyak gift ya. Nah ini saya coba tembak, ternyata dia nggak bisa double headshot ya. Bisa sih nyiprat dikit doang gitu, kirain bisa mati dua-duanya. Atau mungkin harus pakai sniper kali yang nembus ya. Oke, di sini pun kita punya kendaraan. Nah ini dia kendaraan pertama kita. Dia naik motor. Jadi nantinya juga ada mobil keren. Ini aja knalpotnya ada 2 ya. Dan kita mencari tempat pos atau apa sebutannya, kota yang aman lah. Intinya saya lupa namanya apa. Mungkin yang sobat yang ingat bisa taruh di kolom komentar ya namanya apa. Oke, wah galak banget dia nembak-nembakin kita nih. Kita lagi di atas motor, padahal kita lagi nyari tempat aman habis dikejar zombie tadi. Terus dapat motor juga kan, gratisan kan. Oke, kita angkat tangan. Di sini kita mulai melanjutkan tutorialnya. Jadi belum selesai, masih panjang. Tutorial pertama ini panjang, mungkin sobat bisa menghabiskan waktu hampir 1 jam kalau memang benar-benar detail mempelajari semuanya. Kecuali sudah hafal, main skip aja gitu ya, itu mungkin ya sekitar 10-15 menit juga sudah selesai. Oke, ini adalah tampilan optionnya. Sobat bisa otak-atik di sini, ada auto sprint juga kalau males mencet sprintnya terus gitu ya. Terus untuk videonya, kualitasnya saya akan coba rata kanan semua karena saya berharap kuat gitu ya untuk PC saya, karena RAM-nya juga 16 GB. Oke, jadi settingan defaultnya tadi itu hanya tinggi semua ya. Nah ini nantinya akan saya rubah menjadi rata kanan semua, termasuk frame rate-nya saya tinggiin juga, tapi saya nyalain V-Synchron-nya juga ya, karena kan PC saya untuk monitornya hanya 75 fps. Dan di sini saya akan coba warnanya ini seperti PUBG dulu ya. Jadi ada mode-mode warna PUBG gitu kalau orang zaman now nyebutnya ya. Di sini saya akan coba mode film.
Dan untuk teksturnya saya juga coba sinematik biar cocok gitu. Terus kalau sudah, sobat nanti tinggal klik aja konfirmasi di bawah ya kalau misalkan sudah sesuai semua. Oke, jadi di sini ada pilihan resolusi tinggi, itu juga harus di-on-kan, termasuk pengaturan resolusinya. Ternyata ini belum Full HD bawaannya, jadi saya rubah menjadi settingan yang 1080 pixel seperti monitor yang saya gunakan. Terus untuk bagian yang lain sudah saya on-kan semua, termasuk vertical scene supaya hanya berjalan di 75 fps karena memang menyesuaikan monitor saya. Kalau di HP sobat mungkin kan sekarang ada yang 120 fps, itu pakai aja 120 ya, paling baterainya boros. Dan ini customize dari layoutnya. Terus saat mengendara ini saya kalau lihat ini jadi ingat PUBG atau PUBG ya. Terus banyak ya, ada pesan juga, pesan singkat gitu, shortcut lah ya. Terus bahasanya di sini untuk audionya Inggris. Oke, ini sudah berganti ya. Jadi untuk settingan dari grafiknya udah bener-bener beda banget. Jadi lebih real banget, terus pergerakannya juga jauh lebih halus ya. Cuman agak macet-macet kayaknya komputer saya, agak bottleneck mungkin ya, saya belum tahu juga, belum saya optimasi karena baru pertama kali ya. Oke, di sini masuk lagi ke story ya. Jadi setiap orang itu bisa kita ajak ngobrol biasa dan ngobrol yang untuk story-nya. Jadi kalau untuk story-nya itu ada tanda petunjuk, kita tinggal ikutin aja. Terus di sini juga ternyata kita punya pilihan jawaban setiap kita ngobrol dengan seseorang. Jadi untuk mode story-nya ya. Ya udah, jadi ini sih saya tinggal ikutin aja, tapi saya sempatkan membaca teks di bawahnya supaya saya tahu jalan ceritanya. Tapi bagi sobat yang nggak sabar ya mungkin bisa di skip, bisa, tenang aja biar menghemat waktu sobat gitu ya. Oke, jadi di sini kita mulai dijelaskan satu persatu dari semua semua yang ada di Undawn deh. Terus setelah dijelasin sama dokternya ini, nanti saya dikasih rumah tempat tinggal sementara ya. Jadi sobat juga bisa bikin rumah di sini. Jadi nanti sobat bisa bikin rumah sendiri, itu dari kayunya juga craft. Jadi banyak banget yang harus di craft di sini termasuk senjata. Oke, ini adalah shelter ya. Oh iya, namanya shelter. Jadi saya dikasih rumah sementara di sini dan ini masih ada misinya. Jadi misinya ternyata di sini saya melihat sesuatu yang benar-benar baru. Buat saya sih baru ya. Jadi di sini ternyata kita butuh minum, butuh olahraga, butuh istirahat, butuh pipis, butuh BAB gitu ya. Dan masih banyak lagi termasuk mandi. Jadi pada misi yang di rumah ini ya kita disuruh nyoba itu semua. Oke, jadi pertama kita langsung disuruh mandi dong. Nah, untuk karakter saya cowok ya, jadi aman di sini ya. Lucu aja sih ngelihat ya. Ini mungkin kayak The Sims kali ya. Jadi ini kayak gabungan antar game gitu. PUBG-nya ada, The Sims-nya ada, karena detail banget. Untuk rumahnya sedetail ini, bayangin aja. Terus kita juga tidurnya tidur beneran tuh ya. Bentuk tidur ya, bukan cuman tiarap kayak di PUBG, bukan. Terus kita disuruh ngeliat jendela juga. Coba tuh, apa coba ya. Jadi hal-hal yang di luar nurul saya. Soalnya kan ini kan saya mikirnya survival gitu, hanya bertahan melawan zombie gitu ya, atau kabur dari suatu kota gitu. Ternyata ini enggak, lebih dari itu. Tuh, di sini bisa pipis, bisa pup. Terus ngapain lagi kucing pakai di situ nungguin, coba kan. Aduh. Terus tadi ada kaca juga ya, kita suruh ngaca juga sampingnya. Kemudian tuh nyuci baju, bayangin. Aduh, terus di sini kita udah mulai dapat baju sih. Dari setiap misi itu ada semacam reward ya. Terus kita disuruh naik helikopter juga nih, udah dikasih misi sebenarnya ya. Jadi panjang tadi story-nya, cuman ya itu saya skip. Akhirnya kita dikasih misi. Dan ini mungkin yang ketemu zombie, wah lumayan banyak ini ya. Ini seru banget ceritanya. Kalau misalkan sobat lihat dari helikopter nih nggak langsung nyampe ya, ini panjang perjalanannya ya. Oke, ini adalah bagian dari story misinya. Jadi di sini kita disuruh bantuin shelter lain di luar sana untuk melawan zombinya, karena mereka diserang oleh zombie-zombie tersebut ya. Ini cukup menegangkan karena saya ya takut ada anggota shelter yang diserang gitu ya. Nah, di sini juga masih penyesuaian kita sih. Jadi ada zombie yang nggak saya tembakin, ternyata bener-bener kayak nggak ada yang nembak gitu ya. Tuh di sebelah kiri tuh bom dari mana juga saya kagak tahu. Tiba-tiba ada bom, apakah penjaganya melempar bom gitu.
Nah, di sebelah kiri tuh di posnya ada zombie yang mukulin penjaga pos, tapi saya dimin ternyata dia nggak mati-mati ini. Ini dia nih. Jadi saya lucu, itu penjaga posnya nembak apaan di depan mata nggak kena-kena. Dan ternyata di sini juga ada bosnya. Jadi zombinya juga ada beberapa level ya, zombie biasa, yang lambat, terus zombie yang cepat, terus sampai mutasi, bahkan yang bentuknya bukan zombie lagi gitu ya. Terus di sini kita suruh bicara sedangkan masih ngelawan zombie. Ini gimana kalau kita bicara? Nanti kita mati di lawan zombie ya. Terus untuk darahnya atau HP, HP-nya lah ya. HP-nya saya sudah sekarat dan ini pun ada petunjuknya, masih silahkan pilih recovery item ya. Terus ya kita tinggal ikuti petunjuk aja. Terus di sini mulai dapat lagi reward-rewardnya seperti topi dan segala macam. Jangan lupa kalau sobat main game ini rewardnya diklaimin semua ya. Dan mungkin nanti akan saya lanjutkan di part kedua ada apa aja sih. Jadi untuk ini aja menurut saya udah seru banget, keren banget gitu gamenya, detail. Walaupun mungkin untuk HP kentang agak kasihan kali ya. Cuman bagi sobat yang pakai gentang, gimana pengalamannya bermain game ini, silahkan share di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau sobat suka videonya. Tolong di like, tolong di komen supaya saya buat lanjutan part 2 nya.